Dan yang saya kasihi dan saya sayangi semua fatayat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan lagi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung pembahasan hikam kita. Insyaallah kita terus masuk ke ini pada bahagian yang kedua kan. Bagian yang pertama itu hari ialah Imam Ibnu Athaillah mengajarkan kita agar kita tidak berpegang dengan amalan kita. Jadi yang keduanya ni Imam Ibnu Athaillah pula akan mengajarkan kita tentang kedudukan hidup kita ini dan juga apa fungsi utama dan tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, semoga kita mendapatkan manfaat dan berkat ilmunya di dunia sehingga ke akhirat. Amin Allahumma amin. Katanya iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab min asy-syahwatil khafiyyah wa iradatuka al-asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun 'anil himmatil 'aliyyah. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah, iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab min asy-syahwatil khafiyyah. Keinginanmu kepada tajrid beserta ketentuan Allah kepadamu bahwasanya Allah menentukan dirimu pada kedudukan asbab, hal itu ialah sebahagian daripada keinginan jahat yang tersembunyi. Wa iradatukal asbab ma iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatin 'anil himmatil 'aliyah. Dan keinginanmu kepada asbab, sedangkan Allah sudah menentukan dirimu pada maqam tajrid, maka ianya adalah menurunkan dari himmah yang tinggi. Jadi begitu. Jadi pada kalam hikmah yang kedua ini, Imam Ibnu Athaillah menerangkan kepada kita bahwa kalau kita sudah ada di maqam tajrid, kemudian kita mempunyai keinginan untuk pergi ke maqam asbab, maka ianya adalah sebuah darjat yang turun. Darjat yang turun dari himmah yang tinggi kepada himmah yang rendah. Dan sebaliknya, seseorang yang sudah Allah letakkan pada maqam tajrid, orang yang masih pada maqam asbab, ialah orang yang maqam asbab ini orang bekerja, masih bekerja. Kemudian dia mempunyai keinginan untuk masuk kepada tajrid, maqamnya orang-orang yang tidak perlu bekerja untuk memenuhi keperluannya, maka ianya adalah termasuk daripada syahwat yang keinginan jahat yang tersembunyi. Jelas suara saya? Coba angkat jempol sedikit, jelas tak? Oke, yang penting jelas. Oke, baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surah Adz-Dzariyat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kata Allah di dalam surah Adz-Dzariyat ini, bahwasanya Allah tidak menciptakan kita, manusia ini, dan juga jin, ataupun jin dan manusia, melainkan tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu kita sadar bahwasanya adalah apa? Kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Hanya untuk beribadah. Maka dengan demikian, karena sadar
karena sedar dengan penciptaannya, dengan tujuan diciptakannya, Nabi Yahya alaihissalam, ketika beliau masih kecil, kurang lebih dalam umur 10 tahun, ketika dia berjalan, bertemu dengan kawan-kawannya, diajak bermain. Yahya, ayo kita bermain. Apa kata Nabi Yahya? Ma khuliqtu lihadza. Tak mau, aku tak mau bermain. Sebab apa? Aku diciptakan oleh Allah bukan untuk bermain. Ini adalah Nabi Yahya ini. Nabi Yahya ini sepantaran dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi begitu. Dan memang Nabi Yahya ini di dalam pengamalan dalam dirinya ini agak kepada seperti Imam Abdullah Al-Haddad. Gitulah gambarannya. Jadi agak ketat, agak keras, agak berat. Sedangkan Nabi Isa lain. Nabi Isa ni agak ke Imam Asy-Syadzili macam tu. Ringan, relax. Tak perlu banyak menangis, yang penting hati kita kena set macam mana untuk kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu yang Imam Asy-Syadzili, bedanya dengan Imam Abdullah Al-Haddad. Begitu ya. Jadi itu ketika karena Nabi Yahya sadar akan tujuannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun masih kecil. Jadi beliau menolak untuk banyak bermain. Berkenaan dengan ini, muslimat sekalian, mungkin ada muslimin juga ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apakah dalam kehidupan ini kemudian kita tidak boleh bekerja? Apakah kita tidak boleh berusaha? Apakah kita tidak boleh berbisnis? Kita tidak boleh bermain? Boleh, tidak ada masalah. Kalau kita mau bekerja, kalau kita mau berbisnis, kalau kita mau beraktiviti selain daripada ibadah itu boleh. Boleh. Selain aktiviti yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila sampai waktunya kita harus kembali kepada tujuan awal. Fungsi awal kita sebagai manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya pekerjaan kita, bisnis kita ataupun aktivitas kita yang lainnya jangan sampai membuat kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya. Jadi maka dengan demikian sebenarnya hidup kita ini diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala hampir-hampir sama dengan handphone. Sama dengan handphone. Bagaimana handphone? Handphone ialah diprogram oleh yang buat handphone itu tujuan utamanya untuk berkomunikasi. Untuk berkomunikasi. Apakah dalam handphone itu tidak ada program-programnya seperti main game ataupun lihat video Facebook? Semuanya ada kan? Ada. Tetapi apabila ada panggilan, ada SMS, mestilah hal itu akan didahulukan begitu. Kalau ada panggilan, mesti semua aktivitas dalam handphone itu akan berhenti, melainkan hanya panggilan saja. Jadi begitu. Jadi kita diprogram oleh Allah sebegitunya. Maka di sini apa yang perlu kita sadar bahwasanya kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Karena sentiasa ingat itu. Maka kalau handphone kita, misalnya kita tengah buka Facebook, kita buka TikTok, kita buka YouTube, kita main game, ada panggilan sudah tidak boleh masuk, ada WhatsApp, ada SMS sudah tidak bisa masuk, maka maknanya handphone kita bermasalah. Bermasalah. Kalau ada bermasalah, maknanya akan turun nilainya. Dia harus diperbaiki. Dan harganya akan turun. Begitu juga dengan manusia. Manusia yang tidak sesuai dengan tujuan awal diciptakannya, maknanya ada sesuatu yang error di situ. Kak Faiza paham ya bahasa saya ya? Bahasa ini paham ya? Saya terbiasa dengan bahasa Melayu, Kak Faiza, tetapi takut nanti ada sebagian ni kan tak understand bahasa yang tak boleh difaham. Tak apa ya?
bahasa Indonesia di sini. Jadi macam itu. Jadi kalau kehidupan kita sudah tidak sesuai dengan tujuan awal ataupun fungsi awal Allah menciptakan kita, itu maknanya nilai kita di hadapan Allah ini sudah turun derajatnya. Nilainya sudah turun, bahkan tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu. Boleh tidak ada masalah. Kalau mau berusaha selain ibadah, boleh, tidak ada masalah. Dalam kehidupan kita ini yang perlu kita prioritaskan atau perlu kita prioritikan ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak mampu, berlatih dan terus berlatih, memohon dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diri kita ini diberikan kemampuan oleh Allah untuk melakukan ibadah, agar kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk meninggalkan segala larangan-larangan. Sama juga dalam masalah peningkatan ibadah. Kalau kita lebih meningkatkan kepada usaha kita, urusan keduniaan kita misalnya, ada usaha ini kita ambil, kita selalu melakukan perluasan, penambahan dalam usaha. Tetapi kalau dalam masalah ibadah, tidak ada penambahan, tidak ada perluasan. Maka ini pun error juga namanya. Error juga. Kalau udah begitu. Sejak umur 30 sampai 60, 70, 80, Yasin aja. Maghrib, Yasin. Subuh itu aja, tak ada penambahan, tak ada apa. Patutnya kan semakin kita berumur, semakin bertambah. Kita dengar tazkirah, kita dengar pengajian, ada ilmu yang disampaikan, kita ambil. Ini maksudnya inilah perluasan, sama dengan ketika kita melihat peluang untuk berniaga. Kita melihat peluang untuk bekerja. Bekerja. Kita ambil. Bagaimana kita setting diri kita ini ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Allah, hukum-hukum Allah yang disampaikan kepada kita, baik haram, baik yang baik yang halal, baik yang sunnah ataupun yang makruh, bagaimana kita melakukan perluasan lagi? Sama semangatnya dengan kita mau mengadakan perluasan untuk urusan perniagaan dunia kita. Jadi begitu. Maka dengan begitu, salah satu cara ialah sentiasalah mengingat bahwa kita diciptakan oleh Allah tidak lain tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. La, di situ la nafi. Maksudnya selain beribadah itu tidak Allah kehendaki. Macam itu. Paham ya? Istisna. La istisna, mohon maaf, istisna la nafi. Jadi begitu. Maka bagaimana dengan ibadah kita agar sempurna? Tentunya untuk menyempurnakan ibadah kita ini, kita memerlukan sarana-sarana untuk beribadah. Memerlukan sarana untuk beribadah. Ada yang harus makan. Ada kena berpakaian, tempat tinggal. Bahkan sebagian kita memerlukan kendaraan. Ini adalah sarana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk memenuhi keperluan kita ataupun kesempurnaan dalam kita menyempurnakan ibadah kita ini, Allah memberikan rezeki ataupun anugerahnya kepada kita. Memberikan anugerahnya kepada kita dengan dua cara. Untuk memenuhi keperluan kita untuk di dalam menyempurnakan ibadah. Yang pertama, Allah memberikan anugerahnya kepada kita
dengan cara kita bekerja. Dengan cara kita bekerja, kita bisa mendapatkan keperluan yang kita perlukan untuk sarana ibadah. Pertama. Yang kedua, dengan tajrid namanya. Ya, kalau tadi asbab ya, asbab. Asbab itu maksudnya ialah bekerja. Yang kedua adalah tajrid. Jadi Allah pun kepada sebagian hambanya yang Allah pilih pada maqam tajrid ini, maka Allah mendatangkan rezekinya, keperluannya dengan tanpa harus bekerja. Contoh misalnya dia mempunyai harta warisan yang banyak. Jadi dia tak perlu bekerja, datang dari saham ini, datang dari bisnis ini, datang setiap bulan, datang sehingga keperluannya cukup untuk makannya, untuk pakaiannya, untuk kendaraannya, semuanya cukup. Contohnya begitu. Salah satu juga maqam tajrid ini ialah salah satunya juga kepada ibu-ibu rumah tangga yang tidak perlu keluar. Contohnya Mbak Mila. Iya kan? Tak perlu bekerja, tapi Allah datangkan keperluannya. Bisa babi suami. Nah, begitu maksudnya. Ya. Jadi sudah diingat bahwa Allah memberikan anugerahnya kepada kita di dalam memenuhi segala keperluan kita ini dengan dua cara. Satu, dengan cara bekerja untuk mendapatkan keperluannya, baik bekerja dengan orang ataupun dia bisnis sendiri ataupun dia buka macam-macam lah yang sekiranya nanti akan mendatangkan rahmat kepadanya, sebab rahmat kepadanya. Jadi begitu. Maka dengan demikian apabila orang yang Allah makomnya letakkan pada makom asbab, maksudnya untuk memenuhi keperluannya dia harus bekerja, kemudian dia mempunyai keinginan untuk pindah kepada asbab, kepada tajrid, makom orang yang keperluannya oleh Allah didatangkan tanpa harus bekerja, itu namanya keinginan jahat yang tersembunyi. Itu dia katakan Imam Ibnu Athaillah, iradatu katajrid maiqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Jadi itu maksudnya. Jadi yang makom asbab tidak boleh suka hati pindah ke makom tajrid karena keinginan hatinya. Itu maksudnya begitu. Begitu juga yang sebaliknya. Apabila kita sudah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makom tajrid, ialah kita terpenuhi segala keperluan dengan tanpa harus bekerja. Ini masih mau bekerja. Rasa macam tak sedap lah, takkan nak kata yang ibu-ibu rumah tangga yang duduk rumah ni, takkan aku nak mengurus anak aja. Mula-mula ingat, mula-mula setan itu, kalau kita Kifayatul Alqiyah, ni yang perlu kita senantiasa mawas diri, hati-hati. Kita senantiasa perhatikan nafsu kita. Orang kena ingat, orang yang ahli ibadah tidak akan digelincirkan oleh setan kepada sesuatu yang mutlak berdosa besar ataupun mutlak syirik kepada Allah ataupun mutlak berdosa walaupun dosa kecil. Ingat. Contohnya seperti ini. Contoh. Ibu rumah tangga yang memang suaminya mampu mendatangkan segala sesuatu, itu mampu dah. Kata suami, dah kau duduk rumah, jaga anak, sambut aku ketika datang. Tak perlu bekerja. Aku perlukan senyummu aja sudah datang, sudah cukup bagiku. Misalnya. Assalamualaikum mas. Apa kabar hari ini? Misalnya. Itu hanya kata-kata suaminya. Tiba-tiba di rumah itu menggumam sendirian. Duh, kayaknya gimana ya? Mula-mula setan ini akan masuk kepada, kalau rasa bosan mungkin karena ini orang-orang ahli ibadah rasa bosan. Kalau mengatakan bosan,
takut nanti masuk kepada orang kategori orang yang kufur nikmat. Kata setan, yang lebih halus lagi, apa dia? Rasa kasihan dengan suami. Kasihan suamiku. Gimana kalau aku tolong berniaga, berniaga. Yang paling mudah apa sekarang? Berniaga online. Berniaga online. Nah, ini hati-hati nih. Kalau udah ada perasaan-perasaan yang begitu, ingat, itu adalah setan. Itu adalah nafsu. Jangan diikuti. Paham? Ingat ya, pesan dalam kitab Kifatul Azkiyah, setan akan datang kepada orang yang sudah menjadi ahli ibadah ini dengan cara yang sangat halus sekali. Tetapi dia akan terus kepada yang mula-mula dari yang boleh-boleh saja sampai kepada perkara makruh, sampai kepada dosa kecil, bahkan nanti alhamdulillah sampai ke dosa besar. Kenapa ketika dosa besar itu? Ketika pertengkaran terjadi di dalam rumah dengan suami, istri sampai melawan kepada suami. Nah, ini. Berangkatnya dari kecil. Ini yang selalu harus hati-hati kita mawas diri. Jadi begitu maksudnya. Jadi kalau orang yang sudah pada maqam tajrid tiba-tiba ada keinginan untuk masuk kepada maqam asbab, karena ini turun derajat. Inhitat anil himmatil aliyah, turun kepada himmah dari himmah yang tinggi. Jadi begitu. Kemudian kalau berbicara tentang asbab dan tajrid ini, ada tak kira-kira tanda-tanda, maksudnya kita ini sudah diletakkan di maqam asbab oleh Allah dan tidak boleh pergi ke tajrid? Apakah kita memang sudah diletakkan di maqam tajrid? Dan begitu juga kita tidak diperbolehkan untuk suka hati pindah ke maqam asbab. Jadi para ulama di sini, para ulama menasihatkan kita agar kita juga muhasabah diri lah, kata-kata ini, mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri. Kita ini masih sudah termasuk dalam makom apa? Jadi begitu. Jadi kenali diri. Sebentar ya. Aduh. Masih jelas suara saya kan? Oke. Jadi begitu. Jadi para ulama, Imam Ibnu Athaillah meletakkan 6 tanda seseorang yang oleh Allah diridhai duduk di maqam asbab. Ada 6 tanda. Yang pertama ialah husudul kifayah wal muwasah lil fuqara wal masakin. Jadi terpenuhinya segala keperluan kita. Kemudian selain hanya memenuhi untuk keperluan kita juga boleh ataupun bisa membantu orang lain yang memerlukan dari golongan fuqara. Dari golongan fuqara dan juga masakin. Itu yang pertama. Jadi kalau dengan usaha kita sudah terpenuhi, itu maksudnya disitulah Allah meletakkan kita. Itu tanda yang pertama. Ada tidak tanda itu? Yang kedua, la yulhihil asbab an dzikrillah. Yang kedua, usaha kita itu tidak menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam usaha kita tidak lupa kepada Allah, maksudnya itu bagus lah. Usaha kita bagus, diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya ialah la yajurruhul asbab ila ma harramahullah. Jadi usaha kita itu tidak menjerumuskan kita kepada perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang agak ribet contohnya. Sebab
ada dua keadaan. Kadang-kadang perkara haram ini ianya dimulai dari kita, dan perkara haram itu memang sudah syarikat ataupun perusahaan tempat kita kerja itu yang menuntut kita untuk berbuat haram. Jadi yang dimaksudkan di sini bukan haram yang boleh kita buat, tetapi perkara haram yang harus kita ambil ketika kita mau berusaha. Contohnya begitulah. Paham ya? Contoh macam nih, contoh. Kita kerja di, ini paling gampang udah, mohon maaf. Tapi ini memang harus kita ini kan. Kita kerja di AirAsia ataupun apalah, whatever, penerbangan lah. Sebagai pramugari. Pramugari itu kalau tidak memakai pakaian ketat tidak diterima misalnya. Tidak terbuka celahnya sampai sini tidak terima misalnya. Cekak roknya sampai ke atas tidak diterima misalnya. Nah begitu maksudnya. Itu yang dimaksudkan la yajurruhul asbab ila ma harramahullah. Jadi kalau begitu, kalau sekiranya begitu, carilah kerja yang lain. Nanti kita subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, muasyaratul abrar. Dalam pekerjaan itu kita berteman dengan orang-orang yang baik. Berteman dengan orang-orang yang baik saja di situ. Yang kelima, mujanabatul asrar ialah menjauhi orang-orang yang buruk perangainya. Tukang tipu, tukang rasuah, dan macam-macam. Ataupun banyak. Yang keenam, husulun niyatis salihah ialah adanya niat yang baik. Yang keenam, adanya niat yang baik. Ini usaha agar kita diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam usaha ini, niat yang baik adalah sesuatu yang dituntut. Agar kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat yang baik ini dibagi kepada dua. Yang pertama ialah niat baik di dalam berusaha. Bentuk niatnya seperti apa? Ibtigha'u fadlillah. Mencari anugerahnya Allah. Nih. Mencari anugerahnya Allah. Yang berniat mencari rezeki itu gimana? Yang berniat mencari rezeki itu gimana? Baik nggak? Kalau menurut fahaman kita, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, berniat hanya mencari rezeki itu tidak baik. Kenapa berniat hanya mencari rezeki tidak baik? Karena ianya boleh jadi ar-rizqu yushmilul halal wal haram. Karena rezeki itu boleh mempunyai dua konotasi. Boleh jadi rezeki itu halal, boleh rezeki itu haram. Maka tidak boleh, kata para ulama, tidak boleh. Kalau janganlah. Pada start dari malam ini, setelah kita tahu kita belajar hikam, jangan sekali-kali kita berniat untuk mencari rezeki, tapi niat mencari anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terbaiknya. Karena anugerah Allah ini diapit oleh dua zikir. Berada di antara dua zikir. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Jumu'ah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qudiyatus shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Begitu kata Allah. Jadi kalau kamu sudah mengerjakan sholat yang dimiliki banyak kan, bisa doa. Kalau sudah mengerjakan itu, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka silakan kalian menyebar di muka bumi ini untuk mencari anugerah Allah.
Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kemudian perbanyaklah zikir kepada Allah. Jadi maksudnya itu sebelum kita pergi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah sampai kepada tempat kita bekerja, tempat berusaha itu juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu niatus sholihah. Ini diubah ya, sepakat, diubah. Jangan berniat mencari rezeki, tetapi mencari anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau tidak ikut kajian hikam malam ini, insya Allah terlupa benda ini. Terlupa benda ini. Yang kedua ialah aunul muslim. Kita berniat untuk membantu orang Islam. Mohon maaf, ya Allah, ada orang telepon pula. Yang kedua ialah kita berniat untuk membantu orang Islam. Karena orang yang datang ke kita itu memerlukan pertolongan sebenarnya. Memerlukan pertolongan. Contohnya lah, kita buka kedai runcit. Orang yang datang kepada kita tengah perlukan sesuatu enggak? Memerlukan pertolongan enggak? Memerlukan kan? Memerlukan servis kita kan? Untuk masak di rumahnya. Maka dengan demikian kita menjadi peniaga, jangan terlalu mahal jualnya. Ngambil dikit-dikit aja. Itu bukan menolong namanya. Kalau terlalu mahal. Terlalu banyak ngambil untung. Jadi begitu. Jadi dalam kita berusaha, niat menolong orang Islam lainnya. Jadi begitu. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, ketika kita hidup di dalam asbab dan kita sudah mengalami keenam keadaan ini, katanya idza wajada ma dzukira la yantaqilu ila tajrid illa bi amri syaikhihi aw bi isyaratin wadihatin kata'adzuri ma dzukir min kulli wajhin. Jadi kalau kita sudah mendapat keenam keadaan itu, jangan sekali-kali kita pindah kepada yang namanya tajrid. Terkecuali dengan perintah gurunya. Dengan perintah guru. Misalnya seperti saya sudah jadi pengusaha sukses di Malaysia. Amin. Tiba-tiba guru saya bilang, udah Lal, kamu nggak usah bekerja lagi. Dah, kamu sekarang fokus untuk berdakwah. Ya sudah, kalau udah diperintahkan begitu oleh guru, ya sudah, berhenti dari bekerja, kemudian fokus untuk berdakwah. Yang kedua ialah ataupun dengan biisyaratin wadihatin, dengan isyarat yang jelas. Misalnya tempat kerjanya semua perkara haram yang ada di situ, dan kemudian dalam tempat kerja itu juga kita susah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahlah tempat kerjanya pun begitu, mau beribadah susah, orang-orang yang ada di dalamnya pun orang-orang yang buruk semua, kaki judi, kaki perempuan, kaki mabuk, apa semua. Misal, kalau sudah begitu, itu adalah sebuah isyarat wadihah, isyarat yang jelas. Jadi, ataupun kita mencoba untuk berbisnis, bekerja, tetapi ianya pun tidak mencukupi keperluan kita. Berbisnis pun rugi. Berbisnis pun akan ada kendala, sehingga memang kita sampai tidak bisa untuk bekerja, berusaha gitu. Maka kalau ada begitu, barulah kita pindah ke namanya tajrid. Itu sudah berarti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu, memenuhi keadaannya yang begitu itu, maunya ke-6 perkara itu sudah tidak ada, maunya itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau sudah Allah yang menetapkan kita dari makom asbab pindah ke makom tajrid, maka Allah akan bertanggung jawab untuk segala keperluan kita. Jangan khawatir. Jangan khawatir.
Nah, disinilah kebanyakannya salah di dalam mengartikan mana asbab, mana tajrid. Jangan semono-mono. Oh, tiba-tiba, waduh sudahlah, aku tak mau berusaha, aku tak mau berbisnis lah. Tokonya ditinggal, pekerjaannya ditinggal, usahanya semua ditinggal. Sudah, kenapa kamu berusaha? Sudahlah, orang patean aku, kata orang Jawa itu. Nggak ngurus katanya gitu. Nggak ngurus, pokoknya aku sekarang ini mau ibadah saja. Oh jangan begitu. Rezeki mau datang tak mau datang, yang penting aku ibadah. Jangan, tidak boleh begitu. Tidak boleh begitu. Itu ngawur namanya. Itu ngawur, kata orang Indonesia, ngawur ya. Tidak boleh. Jadi mau tidak berusaha pun harus sesuai ukuran dia. Harus sesuai ukuran. Jadi begitu. Kemudian seterusnya ialah tanda-tanda tajrid. Tanda-tanda tajrid. Apakah kehidupan kita ini Allah tentukan dalam tajrid ataupun tidak? Di sini juga Imam Ibnu Athaillah memberikan 6 kriteria dia. Yang pertama, yassara lakal kifayah. Allah memudahkan untuk segala keperluan kita, kecukupan kita. Allah memudahkan segala kecukupan kita. Minum kita cukup, makan cukup, pakaian cukup, kendaraan ada, cukuplah, serba cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, ja'ala nafsaka mutmainnatan inda adami husuliha. Jadi yang keduanya itu Allah jadikan kita ini orang yang tenang ketika tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tenang aja. Jadi kalau yang pertama tadi ialah Allah mudahkan kita untuk terpenuhinya keperluan kita. Yang keduanya ialah Allah berikan kita ketenangan dalam hati. Sudahlah, dapat tak dapat, sudahlah, macam mana, membuat gimana lagi, ya kan? Membuat gimana lagi, sudah ketentuan Allah begitu, ya sudahlah. Tenang. Yang ketiga ialah ada muqtama'i lima fi aidin nas. Jadi tidak adanya sifat tamak, keinginan kepada apa-apa yang ada pada manusia lainnya. Kalau sudah tidak ada begitu, maksudnya kita sudah tidak selamat dari sifat hasad ataupun sifat dengki. Tak kisah, kata mereka. Gak ngurus lah. Orang mau begini, orang mau begitu, orang mau punya ini, orang mau punya itu. Tak ngurus. Itu kan hak mereka, itu rezeki mereka masing-masing. Gitu. Tak ambil peduli lah, tak ambil peduli dengan hal orang lain. Dengan apa yang dimiliki orang lain, tak ambil peduli. Yang kata Nabi SAW, bagi orang yang mempunyai sifat yang ketiga ini, sesiapa orang yang, ini kunci kehidupan, agar kita dicintai manusia dan juga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Nabi SAW. Tapi ada dalam kitab ini juga, tapi di belakang nanti yang ini. Tapi saya sampaikan aja lah. Keistimewaan apa? Kalau kita mempunyai sifat yang tidak memerhatikan ataupun tidak perlu pertolongan orang, dan kita tidak menginginkan apa yang ada pada orang itu, maka orang itu, kata Rasulullah SAW, akan diberikan rasa cinta kepada kita. Gitu. Dan yang kedua, apabila kita bersifat qanaah, sifat qanaah, bagi juga qanaah kepada manusia ataupun qanaah kepada dunia ini. Kalau kita qanaah, boleh menerima keadaan apa yang kita tidak pikir tentang hiruk-pikuknya dunia ini, maka Allah akan mencintai kita. Ini kunci. Kalau kita ingin dicintai manusia, jangan pernah berharap manusia itu akan memberikan sesuatu kepada kita. Maksudnya di sini
untuk keperluan kita pribadi. Untuk keperluan kita pribadi. Kalau misalnya orang mencari, misalnya seperti Ustaz Mahbubi, katalah Ustaz Mahbubi, banyak jamaahnya dan ada bencana dan dia mencari derma, mencari sumbangan untuk membantu orang, itu lain. Ini maksudnya untuk keinginan kita pribadi, keperluan kita pribadi. Jadi begitu. Yang kedua, kalau kita boleh qanaah dengan kehidupan di dunia ini, maksudnya kita boleh menerima apa adanya di dunia ini, tidak banyak mengeluh, tidak banyak membantah, maka Allah akan mencintai kita. Itu kunci dalam kehidupan. Kena ingat insyaallah. Yang seterusnya ialah yang keempat. Safa'u waqtika al-istighal bi'ibadatillahi ta'ala. Jadi yang keempat ialah bersihnya waktu kita dengan hanya sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersih hidup kita. Jadi kita memang penuh dengan ibadah aja. Udah di rumah kan, di rumah ibadah. Pagi duha. Duha bukan 2 rakaat, tapi ngambil yang 12 rakaat. Yang full, package full gitu, 12 rakaat. Package fullnya duha 12 rakaat Package full 12 rakaat. Kemudian habis itu baca Al-Quran. Setiap 3 hari sekali khatam Al-Quran. Setiap hari membaca salawat sampai kepada 100.000 misalnya. Walaupun salawat yang pendek, salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad misalnya. Sampai 10.000 minimal. Ataupun sampai 100.000. Kalau Sayyidina Rabi'atul Adawiyah itu 80.000 sehari. Sayyidina Rabi'atul Adawiyah. Siapa tahu, sini saya berharap fatayat-fatayat ini akan lahir Rabi'atul Adawiyah. Insyaallah. Rabi'atul Adawiyah ini hatinya itu betul-betul mutmainnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika bertemu dengan jin, bertemu dengan iblis, mengatakan kepada iblis, kamu ngapain berjumpa dengan aku, katanya. Di hati aku ini sudah tidak terasa dendam dengan kamu, dengan anak-anak buahmu, tidak ada dendam. Percuma kamu datang ke aku, gitu kata Rabi'atul. Dan hatinya dipenuhi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ziarah kepada Nabi SAW, Sayyidah Rabi'ah Adawiyah ini memohon maaf, ya Rasulullah, saya mohon maaf ya Rasulullah. Saya lambat mengunjungimu ya Rasulullah, katanya. Bukan karena apa ya Rasulullah? Karena saya lupa, karena di hati saya dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Harap, sangat berharap. Siapa yang mengikuti pengajian kita malam ini dan juga sanak-saudara kita selalu sentiasa dibuka pertolongannya oleh Allah, hidayahnya, taufiknya, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin sadar bahwasanya zaman kita sekarang ini semakin ke belakang, kan semakin hampir kepada kiamat dan akan semakin hampir kepada kematian kita. Sadar. Jadi begitu. Insyaallah semoga sama-sama kita boleh berbuat demikian. Kembali kepada pembahasan ini, bahwa kalau misalnya, disinilah sama juga kata Imam Ibnu Athaillah, idza wajada ma dzukira la yantaqilu ila al-asbab illa bi amri syaihihi aw bi isyaratin wadihatin kata'adzurin ma dzukira. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah, dalam maqam tajrid ini juga, jangan kita suka hati pindah kepada maqam asbab. Kalau sudah kita menemukan keempat keadaan ini, terkecuali dengan perintah guru misalnya. Dengan perintah guru. Guru ini kita, kalau macam guru saya, memang orangnya agak mukasyafah, jadi agak nampak apa-apa yang kurang dan lebih dari saya gitu. Jadi beliau boleh mengontrol saya, enak saya ada saya mengontrol gitu. Jadi kalau misalnya guru kita sudah begitu mengatakannya, ya sudah, kita pindah dari namanya maqam tajrid ke maqam
asbab. Ataupun yang tanda-tanda tadi sudah tidak ada. Seperti yasralakal kifayah. Yang asalnya kita terpenuhi dengan mudah keperluan kita. Ini sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Yang saham macet, yang bisnis pun sudah tidak ada lagi. Maka kalau begitu kita harus berusaha. Gitu. Ini adalah isyaratin wadihah, isyarat yang jelas. Atau dalam keadaan kita menerima kecukupan itu, kita lalai dalam ibadah. Yang asalnya kita ahli ibadah nih. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah, memperbanyak ibadah, zikir, baca Al-Quran, baca sholawat misalnya. Tiba-tiba tidak ada semangat itu. Dahlah keperluannya dicukupkan oleh Allah. Yang semangat untuk beribadah itu pun sudah tidak ada. Pergi ke kedai, lepak, minum, kerjanya gitu aja. Main-main. Kalau sudah begitu, sudah. Jangan duduk makom sini, pergi ke asbab, berusaha sudah. Karena sudah kita bukan di sini sudah makomnya seperti itu. Jadi begitu maksudnya ya. Jadi kata Imam Ibn Athaillah, iradatuka tajrid ma iqamatillah iyyaka fil asbab min asy-syahwati al-khafiyah wa iradatukal asbab ma iqamatillah iyyaka fit tajrid hitatun 'anil himmatil 'aliyah. Jadi apabila seseorang yang masih diletakkan pada makom asbab harus bekerja untuk memenuhi keperluannya, dia ingin pindah kepada makom tajrid yang tidak perlu bekerja untuk memenuhi keperluannya, itu adalah keinginan jahat yang tersembunyi. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila orang yang sudah diletakkan di makom tajrid dipenuhi keperluannya tanpa harus berusaha bekerja, dia ingin pergi kepada asbab makom orang yang perlu bekerja untuk memenuhi keperluannya, dia turun dari himmah yang tinggi. Jadi untuk pembahasan kali ini sampai di situ saja, insyaallah. Sebab untuk pembahasan yang lebih detail, yang lebih dalam dalam hal ini, boleh secara private lah dengan saya, insyaallah. Okay. Jadi sama-sama dalam hal ini kita berusaha kenali diri dan memenuhi tuntutan Allah kepada kita, bahwasanya kita diciptakan oleh Allah, tidak ada tujuan lain melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja dari saya. Siapa tahu masih ada yang kurang jelas dengan apa yang saya sampaikan dari tadi. Mohon jangan keluar dari tajuk ya, biar tidak disebab ini tidak malam. Kan? Jadi kalau ada yang mau bertanya silahkan. Oke, so lepas ini kita akan adakan sesi tanya jawab. Sahabat-sahabat boleh memberikan pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung kepada Ustadz Hilal melalui chat di Zoom. Nanti saya akan bacakan. Oke, so mungkin ada pertanyaan daripada sahabat Fatayat, bisa dituliskan langsung di kolom komentar. Tapi dengan sambil menunggu teman-teman yang lain, saya ada satu pertanyaan nih Ustadz. Tadi sempat menangkap bahwa bisnis online itu adalah berdosa, gitu. Oke, gimana? Yeah. Terus? Kalau so bila kita dalam keadaan yang contohnya kalau mampu tapi masih bekerja, itu mungkin tidak boleh ya? Betul seperti itu, Ustaz. Saja ya, langsung saya jawab ya. Iya, bagaimana pandangannya dengan seorang istri yang ingin membantu? Makanya kan di sini juga istri yang sudah dicukupi segala keperluannya itu, istri sudah dicukupi segala keperluannya itu, dan dia tenang dengan keadaannya itu, maka janganlah sampai berpindah, terkecuali kita minta nasihat. Coba minta nasihat kepada untuk guru, siapa yang kita percaya dengan keadaan kita. Jadi, sebab apa? Sebab keadaan kita ini, terpenuhinya segala keperluan kita dalam sarana untuk beribadah ini kan, itu adalah suatu anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya siapa yang sudah diletakkan di situ janganlah sekali-kali untuk
pindah kepada untuk berusaha lagi gitu. Maka disinilah bagi orang-orang yang sudah makom tajir ini biasanya setan ini bermacam-macam caranya. Kadang-kadang kita dilalaikan dengan dengan permainan-permainan yang sekarang ini. Kalau misalnya di dalam keadaan kita yang mendapatkan segala kecukupan dengan mudah tanpa kita harus keluar rumah bekerja, tapi kita tidak fokus hanya untuk beribadah, maka bekerjalah. Maksudnya tidak ada sifat yang keempat tadi. Safa waqtika alal istighal bi'ibadatillah. Yang dimaksudkan di sini ialah orang yang sudah di makom tajid ini asalnya dia keperluannya sudah cukup semuanya, dan kemudian dia boleh menerima segala keadaannya tenang, kemudian tidak memperhatikan apa orang yang ada, apa-apalah semuanya gitu. Dan juga dia sudah memang senantiasa hanya disibukkan dengan ibadah saja 24 jam dalam kehidupannya itu, maka kalau yang dah begini ini tidak perlu kita pindah ke makom asbab. Tidak perlu bekerja, sudah duduk diam gitu aja. Tetapi kalau misalnya salah satunya istighal bi'ibadatillah sudah tidak ada, malah kok ibadah semakin menurun, bosan apa semuanya, maka kalau begitu carilah ke activity. Tapi ingat, di dalam bekerja itu, mencari kasab itu, ataupun berkasab mencari kasab, di dalam berkasab itu niatkan yang baik-baik. Jadi begitu Mbak Bella. Bukan haram, tidak bukan haram. Cumanya kata Imam Ibn Athaillah, turun dari himmah yang tinggi, dari asalnya ibadahnya kuat, tiba-tiba menjadi ibadah yang lemah nantinya. Sebab apa? Sudah disibukkan dengan bekerja. Jadi begitu maksudnya. So jadi intinya bila kita bergantung kepada kondisi kita juga ya. Kalau memang contohnya family kita keadaannya yang kurang dan kita ingin membantu dan suami pun meridhoi, maka dan juga sudah bertanya kepada orang yang lebih alim, insya Allah tidak ada masalah ya Ustaz ya. Tidak ada masalah kalau begitu. Ini bukan haram, ini bukan haram. Ya, tapi ini berbicara tentang makom. Kalau berbicara makom ini tidak ada haram di sini. Cumanya yang lebih dihargai oleh Allah ini tentunya orang yang tajrid. Iya betul. Jadi begitu. Oke, so yang penting ibadahnya tetap jangan sampai mengganggu ibadahnya tadi ya Ustaz ya. Jadi begitu. Oke, so mungkin ada sahabat lain yang ingin bertanya juga, disilahkan. Kita masih ada beberapa menit lagi sebelum kita akhiri pengajian bulanan kita pada malam hari ini. Monggo, yang lain kalau masih boleh tanya langsung. Silakan Mbak Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, ini banyak pertanyaan dari TKI ya khususnya. Kan TKI ini di Malaysia kadang ada yang bekerja dengan orang Cina, kadang ada bekerja di restoran Cina, kemudian di rumahnya orang Cina itu memelihara anjing umpamanya Ustadz, atau di restorannya itu masak babi lah dan lain sebagainya. Itu gimana pandangan Ustadz, menurut Ustadz? Bagaimana pandangannya? Karena semua itu karena keterpaksaan mereka bekerja di situ, bukan keinginan sebenarnya, tapi karena terpaksa. Boleh dijawab. Ini banyak pertanyaan dari teman-teman TKI seperti itu. Jadi kalau sudah namanya terpaksa ya. Jadi katanya ad-daruratu tubihul mahdhur ataupun al-hajatu tunazzilu manzilatid darurah. Mana yang mau dipakai salah satunya gitu kan. Tetapi yang jelas kalau kita merujuk kepada yang tadi ini, jadi pekerjaan jangan sampai membawa kepada satu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya memang sudah dari Indonesia begitu dan tidak ada majikan lain, mau buat gimana lagi gitu. Soalnya kan kalau misalnya orang yang sudah dikontrak dari Indonesia kan tiba-tiba sampai di sini begitu keadaannya, maka karena kita sudah terikat dengan kontrak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimuna inda syurutihim.
seorang muslim itu akan akan dikenakan tindakan dengan apa yang sudah menjadi perjanjian di antara mereka. Maka dengan demikian kalau sudah telanjur buat kontrak dengan mereka itu, maka berhati-hati sajalah, jangan sampai masak babi. Sebab ada juga ramai yang orang Cina ini memang paham kalau misalnya orang pembantunya orang Indonesia yang memang muslim, kemudian dia memang diberikan kebenaran untuk untuk selain masak babi, dan tidak ada wajannya, itu pun kuali, wajan dan yang lainnya itu memang yang bebas dari minyak babi seperti itu. Misal kata anjing di rumah yang memelihara anjing, saran saya intiqalul madhab, ikut yang madhab Maliki saja. Karena kata Imam Malik, kullu hayawanin hayyin tahurun. Jadi setiap hewan yang masih hidup itu suci. Maka dengan demikian, walaupun di sini begitu juga dengan Imam Abu Hanifah, tapi Imam Abu Hanifah mengecualikan dengan air liurnya. Tapi maka di situ kalau mau usun dengan anjing ini, sudahlah ikut Imam Maliki saja gitu. Jadi Mbak Mila ajar. Ajar. Udah Mbak, kalau masalah anjing saya ikut Imam Maliki saja. Yang najis itu menurut Imam Syafi'i. Jadi begitu. Jadi tetapi dalam masa yang sama berusahalah untuk mencari yang lain. Kalau misalnya tidak terikat kontrak dengan seperti orang Indonesia memang dikontrak ke sini menjadi pembantu, itu kan tidak terikat banget. Maka berusahalah dalam yang sama itu untuk mencari juga yang lainnya yang lebih baik. Wallahu a'lam. Jadi begitulah alternatifnya, insyaallah. Oke, so kesimpulannya selama masih bisa dirubah, masih bisa diusahakan untuk mencari yang lain, sebaiknya mencari yang lain, gitu ya Ustadz ya. Yeah, tapi kalau sudah darurat terpaksa, so mungkin buat yang terbaik saja. So satu lagi Ustadz, ada sahabat yang ingin mendapatkan nasihat bagaimana menjadi istri yang qanaah. Oke. Ini tips dari Ustadz Hilal langsung ini, gimana caranya jadi istri yang qanaah, menerima apa adanya, tidak banyak komplain. Monggo Ustadz. Jadi begini ya, konsepnya tetap kembali kepada Al-Quran. Konsepnya kembali kepada Al-Quran, dan kemudian selain kembali kepada Al-Quran, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena doa itu adalah sebagai Raddul Qadar, penolak kepada ketentuan gitu. Takutnya keadaan kita itu kodoknya itu antara mubrom dengan mu'allak, kita tidak tahu kan. Mana yang sudah ditentukan, mana yang masih digantungkan kepada sesuatu, maka berdoalah banyak-banyak. Satu. Yang kedua itu kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, in syakartum lazidanakum. Yang murah-murah saja. Ini maksudnya murah-murah bukan apa, astagfirullahaladzim. Bukan saya menghina ayat, tidak. Tetapi ayat ini memang sering kita dengar. La in syakartum lazidanakum wa la in kafartum minna adzabil syadid. Maka bagaimana ciptakan diri kita ini menjadi orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa kana ma fi aidinna, kata Rasulullah SAW, wa kana ma fi dunya yuhibbukallah wa kana ma fi aidinnas yuhibbukan nas. Jadi kalau kita qanaah, maksudnya qanaah boleh menerima ini dengan ketentuan Allah. Kalau suami mampunya segitu, sudah segitu. Nah, suami memang tak mau kita bekerja, ya sudah, kita tak perlu ini. Namanya bersyukur, banyak bersyukur, dan insya Allah dengan rasa syukur itu nanti Allah akan tambahkan rahmat. Begitu. Kalau belum boleh lagi, bagaimana? Bersujud meminta kepada Allah agar kita dibukakan hati, agar kita dilembutkan hati untuk bisa melakukan yang demikian. Karena tidak ada nasihat apapun, doa dari orang lain seperti apapun, melainkan hanya Allah yang bisa menolong kita untuk bisa bersifat baik begitu, tidak ada. Kembali lagi kepada Allah. Kembalikan lagi kepada Allah. Kita dari Allah, kembalikan lagi kepada Allah. Karena saya yakin semua fatayat di sini ingin menjadi orang yang baik. Tetapi dalam masa yang sama dan waktu yang bersamaan,
Allah belum lagi memberhentikan yang namanya setan. Allah belum meristirahatkan lagi yang namanya iblis. Sehingga kita ini potensi untuk melakukan kesalahan, sehingga perasaan firasat kita untuk tidak lepas daripada sifat-sifat maghmumah ini sangat besar sekali potensinya. Maka tidak ada la yuraddul qadar illa doa, melainkan hanya doa kepada Allah yang boleh menolak, itu semua tidak ada. Ini berdasarkan pengalaman pribadi dan pengalaman orang-orang yang sudah diberikan kejayaan oleh Allah dan pengalaman para guru-guru, nasihat daripada guru-guru kita seperti itu. So, saya ini orang yang suka mencari nasihat dan suka meminta untuk didoakan. Kata guru, gimana ya? Jadi saya pun bingung gitu. Gimana ya? Aku mau doakan kamu gimana? Katanya guru saya seperti itu. Maka kita betul-betul. Ini sekarang bulan Maulid, ini kesempatan ya Allah, minta kepada ya Allah, saya mohon ya Allah bi syafaati rasulika, bi barakati rasulika ya Allah. Di dalam bulan Maulid ini ya Allah, berikanlah hamba keterbukaan hati, keluasan hati untuk selalu menjadi orang yang menerima terhadap ketentuan-Mu, bersyukur terhadap nikmat-nikmat-Mu. Maka kalau dalam urusan seperti ini, kalau urusan harta benda, kalau urusan keperluan, tengok ke bawah. Orang di luar sana banyak yang lebih menderita dari kita. Kalau urusan ibadah, lihat ke atas. Bagaimana caranya kita terus upgrade, terus melakukan perluasan, penambahan untuk ibadah. Jadi seperti itu. Jadi selain juga memohon doa kepada orang tua kalau masih ada. Dan juga kepada guru alif kita. Mana guru kita? Ataupun guru-guru yang kita kenal, mintalah doa agar kita dibukakan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Itu saja yang boleh saya sarankan. Selain itu tidak ada yang bisa kita lakukan. Oke, terima kasih Ustaz. Cumanya ini ya yang perlu kita kejar, kalau kita bisa qanaah dengan segala ketentuan Allah, maka kita akan dicintai oleh Allah. Nah itu, sebenarnya itu yang ingin kita dapat. Oke. Alhamdulillah. Ya. Semoga sahabat yang bertanya tadi diberi kefahaman juga untuk kita semua. Terima kasih, sangat bermanfaat. Tips bagaimana menjadi istri yang qanaah, lebih banyakkan bersyukur daripada mengeluh gitu. Ya. Oke, so sebelum kita tutup, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan surat Al-Asr. Al-Asr kita mari baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih kepada Ustadz Hilal yang meluangkan waktunya bersama kami sahabat Fatayat Malaysia. Semoga dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan, jauhkan dari COVID, dan juga semoga sahabat-sahabat yang meluangkan waktunya bersama kita pengajian pada malam hari ini sentiasa diberi kesehatan, zahir batin, dan terhindar dari segala mara bahaya. Insya Allah kita bertemu lagi pada pengajian bulan depan. Tanggal dan waktunya akan kami beritahu. Kalau tidak ada enak kayak gini kayaknya, sebab malam ini kan malam Jumat tidak bersamaan dengan istighosah ya. Oh iya. Untuk jadwalnya itu bisa di-adjust Ustadz, tidak ada masalah dengan Fatayat. Maksudnya kita bisa adjust kapan aja meskipun enggak kalau berbenturan dengan jadwal PCI Fatayat, PCI NU yang lain, kita bisa adjust yang lain. Oke. Dan kalau bisa mungkin insya Allah bisa bersilaturahmi langsung seperti yang bulan lepas. Amin. Kalau kita bisa menurun, kita bisa gather lagi. Tapi kalau masih di karantina seperti ini, mungkin kita akan lanjutkan dengan Zoom sahaja. Tapi insya Allah barokahnya tetap sama ya Ustadz ya. Amin, insya Allah. Tetap. Terima kasih kepada semua yang berpartisipasi dan juga sahabat-sahabat yang mengikuti di live Zoom, live Facebook, sahabat Fatayat Malaysia. Semoga segalanya dipermudahkan oleh Allah. Saya minta maaf apabila dalam membawa acara ini dari awal sampai akhir terdapat banyak kesalahan, yang baik dari Allah, yang salah semuanya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya ya, mohon maaf. Ya baik Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam.